Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita masuk ke adab yang ke-10. Adab ke-10 yaitu adab berpakaian. Adab berpakaian. Yang pertama di sini disebutkan qala al-musannifu al-ashiru ilbasil jamila min al-thiyabi wa afdaluha al-abyadu wa la yujawiz ka'bayka sufla wabda bi yaminika lubsan wa bi shimalika khal'an. Pakailah pakaian yang bagus dan yang paling utama adalah berwarna putih. Janganlah ke bawahnya melampaui 2 mata kaki dan mulailah dengan tangan kanan ketika menggunakan dan mulailah dengan tangan kiri ketika melepaskan. Ini adalah ringkasan adab berpakaian. Ya, pada dasarnya kita dianjurkan oleh syariat untuk memakai pakaian yang baik, pakaian yang indah. Tapi itu semua kembali kepada kemampuan kita, Karena sesungguhnya sengaja menggunakan pakaian yang compang-camping atau pakaian yang lusuh hanya untuk dikira supaya zuhud, itu justru perbuatan tidak zuhud. Bisa jadi di antara kita ada orang yang bajunya paling mahal, tapi dia paling zuhud. Makanya sebagian ulama menganjurkan orang yang kaya itu supaya memakai pakaian yang bagus, supaya dia dikenal sebagai orang kaya sehingga orang fakir datang ke dia. Kalau orang kayanya pakaiannya compang-camping, katanya orang fakir, ini sama saya. Akhirnya nggak dimintain. Pada dasarnya seseorang tidak boleh, tidak dianjurkan untuk takaluf atau berlebih-lebihan dalam berpakaian. Pakailah sesuai dengan kemampuannya. Saya nggak bilang sesuai dengan kelasnya, tapi kemampuan. Seorang yang kaya, sekaya-kayanya orang mau beli baju semahal apa sih? Ya. Tapi sekarang muncul generasi baru yang gila outfit, gila pakaian. Dia beli kaos misalnya harganya sekian puluh juta, hanya ada tulisan merek gitu. Dan merek itu tulisannya gede. Sebetulnya dia ngelihat nggak mereknya? Enggak, dia cuma pakai. Yang lihat siapa? Orang lain. Jadi bukan fungsional, tapi hanya memuaskan syahwat dia supaya dia dikenal sebagai orang kaya dan punya baju bagus. Dan sekarang di YouTube itu banyak fenomena orang kaya dadakan, entah kaya beneran entah enggak, itu pamer apa? Kekayaan. Sekarang ini cari duit gampang. Apa yo, boleh duit angel. Antum saya nggak tahu gitu ya. Orang sekarang itu cari duit haram itu gampang banget. Ya, beli utang bank, beli komputer yang banyak, kemudian nambah uang kripto, ya, nambah dulu bitcoin. Udah duduk gitu toh, dapat uang banyak. Haram padahal disyariatkan dalam fatwa para ulama itu diharamkan. Makanya cepet kaya orang-orang itu. Ya, cepet kaya. Ya. Pakai mata uang kripto, mata uang digital yang terinskripsi. Kemudian bisnis saham. Atau kalau buka YouTube pasti kena iklan saham. Jadi ini YouTube melihat atau sebagai orang kaya mau di prospek saham. Padahal cuma udah kok gitu.
saham-saham supaya itu main saham. Kalau kebenaran main saham kaya bener, tapi nggak tahu perusahaannya apa yang dibeli saham. Halal kaya, haram kaya. Kita ikut modalin perusahaan yang modalnya dari banyak di situ. Ya ampun sudah, uang saya uang halal, lihat perusahaan yang ada beli sahamnya itu dia pakai pengodalan riba misalnya. Ada ikut di situ, dapat keuntungan dari situ. Ya. Maka ini juga bermasalah. Sekarang orang kaya udah ada terus apa? Saya habis beli jam, ini harganya murah, cuma 7,5 miliar. Dan itu dipakai. Saya habis beli HP bosan ini baru beli kemarin, saya mau beli lagi. Apa penting untuk urusan saya, urusan kita apa? Tapi itu yang membuat orang jadi gila sama harta. Bukan fungsional, tapi hanya memuaskan syahwat. Saya pengen dilihat orang. Bahkan saya lihat di berita ada orang terkena infeksi parah karena menjual ginjalnya untuk beli handphone. Jadi operasinya gagal. Dijual ginjalnya untuk beli HP. Apa HP yang dia punya itu nggak bisa buat WhatsApp? Bisa, cuma karena dia pengen jalan-jalan dan ngobrol terus mengeluarkan HP-nya itu HP yang mahal. Udah, cuma itu aja. Nggak fungsional sama sekali. Nggak fungsional sama sekali. Nah, orang itu sudah nggak rasional lagi, sudah nggak berpikir jernih lagi. Sekelompok orang di Jakarta beli mobil, harganya itu puluhan miliar, mobil sport gitu ya. Tapi nggak pernah dipakai. Mau dipakai di mana? Mau dipakai di mana? Jalan tol ya macet. Akhirnya bikin klub mobil-mobil begitu, nanti janjian. Mobilnya itu dipakai ke Bali. Di Jakarta dipakai mobilnya naik pesawat ke Bali. Sampai Bali muter-muter di Bali. Gitu ya. Habis itu selesai makan-makan, terus pesawatnya bawa mobilnya dibawa pulang lagi. Oh, orang gila. Gak punya kerjaan. Apa manfaatnya? Ya udah, dia muter-muter naik mobil harganya puluhan miliar. Nggak rasional lagi. Dia beli, orang beli mobil 30, 50, itu apa? Itu kan uang saya, memang uang kamu. Tapi hisapmu berat lebih dari kiamat. Orang beli baju bertumpuk-tumpuk, harganya yang ini berapa puluh juta, cuman selembar merek saja. Kalau orang beli baju 500.000, kenapa? Bahannya bagus, masuk akal ya. Orang beli baju ini berapa kemudian 6 juta, bagus, kainnya enak dipakai, nyaman, oke lah. Tapi kalau orang beli baju 50 juta, 20 juta, hanya karena mereknya saja, ini nggak bisa diterima oleh akal. Dan biasanya orang-orang kaya itu justru malah nggak berbuat seperti itu, malah seadanya saja. Ini sudah. Saya kenal orang kaya raya di Surabaya, mobilnya itu biasa, HP-nya ya biasa. Kalau mau beli pabriknya HP-nya mungkin bisa deh, mau bikin perusahaan HP mungkin bisa, tapi dia enggak, ini cuma biasa aja. Akhirnya saya masuk ke rumahnya, ya standarnya orang kaya, standar saja, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada Gucci harganya miliaran, kisah harganya miliar, nggak ada. Ya kenapa? Ya sudah, namanya orang kaya mentoknya apa sih? Mau beli perabot itu mentoknya apa? Ya sudah itu. Bajunya tanya itu biasa, sepatunya bodoh, sepatu kulit. Berarti normal gitu. Ya seorang beli sepatu 3 juta oke lah, 2 juta oke. Terus kalau beli sepatu 20 juta, 50 juta. Orang beli tas 1 juta oke lah, 3 juta. Oh kulit asli 5 juta. Tapi kalau beli tas 200 juta. Ada yang jual, ada. Banyak. Tas 200 juta itu dari kulit apa? Dari kulit apa? Buat nyimpen apa? Dan biasanya dia itu punya koleksi. Ini 200 juta, 80 juta, ini 100 juta. Hari ini keluar pakai yang ini, simpan lagi, besok keluar pakai ini, simpan lagi. Untuk apa? Untuk dia jalan, make, terus dilihat sama
Orang hati-hati hisabnya banyak. Hisabnya banyak. Fungsional saja. Kita beli yang kita butuhkan. Beli kenyamanan silahkan. Tapi kalau beli beli kegengsian, jangan. Hisabnya berat. Anda punya uang banyak, mau beli motor yang mahal silahkan. Tapi kalau beli motor harganya 400 juta, tidak masuk akal ya. Saya ketemu sama orang motor harganya 400 juta. Ini sebelum haji, belum. Dan nanti kalau mati ya dia Nasrani tadi kan. Astagfirullah gitu. Iya, Anda belum beli motor 400 juta, tapi belum apa? Haji. Ini kalau mati itu Yahudi apa Nasrani. Umar bin Khattab berkata, orang yang lewat beberapa musim haji nggak mau berangkat haji, saya nggak tahu matinya dia Yahudi atau Nasrani. Maka dari itu berpakaian itu memang bagus, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Orang punya uang banyak, kemudian beli baju harganya 1 juta. Beli baju aja 1 juta, ya wes betul. Apa yo infak ya wes. Saya udah infak, saya bangun pondok, Palestina ya sumbang, Suriah ya sumbang. Aku pengen menikmati beli baju yang bagus. Kenapa masalah? Zalika fadlullah, ini karunia yang Allah berikan, nggak boleh kita iri. Ya, nggak boleh kita iri. Tapi kalau dia beli baju misalnya puluhan juta, baru tanya, ittaqillah ya, ini buat apa? Ya. Ini untuk apa? Beli jam 1 miliar. Ya, jam saya itu 400 ribu, 500 ribu. Saya pakai dari tahun 2017 sampai hari ini belum rusak. Alhamdulillah. Sampai karetnya itu sudah sobek. Pakai terus, pakai mandi, berenang, pakai kemana-mana, nggak rusak, sama, tunjukkan waktunya sama. Ini beli jam 1 miliar. Kalau beli jam dia 3 juta, 5 juta masih bisa diterima, 10 juta masih bisa diterima. Jam harganya 300 juta, harganya 1 miliar, untuk apa ya? Ini kan penampilan apa? Dia mau gengsi depan orang. Ini loh jamku, mereknya 1 miliar. Antum mungkin ketawa sekarang. Memang di luar sana, di kanan kiri antum di luar sana orang gila banyak ya. Banyak gila dengan kegengsian. Maka seorang itu ketika berpakaian adalah at-tawassut wal i'tidal, sewajarnya saja. Qala Allah Ta'ala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang termasuk sifatnya hamba Allah adalah apa? Alladzina idza anfaqu, kalau mereka membelanjakan hartanya, menggunakan hartanya, lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, enggak pelit-pelit, tengah-tengah gitu, pas. Orang yang kaya istrinya sampai ngongsok, tidak pernah dibelikan baju, tidak pernah dibelikan ini. Dia beli HP mahal-mahal, tapi bajunya compang-camping, istrinya nggak diperhatikan bajunya, rumahnya kotor nggak dibersihkan. Ya, kenapa saya mana uang ya buat yang lain? Ya. Ini nggak wajar. Jadi hidup harus apa? Sewajar. Tapi jangan berlebihan juga. Qala Nabi SAW, kulu washrabu wa tasaddaqu wal basu ma lam yukhalidhu israfun aw makhilah. Makanlah, minumlah, sedekahlah, berpakaianlah. Ini maksudnya apa? Terserah. Mau makan apa terserah, mau minum terserah, pakai pakaian apa terserah. Bersedekah seberapapun, mau banyak mau sedikit, min ghairi israfin, malam yukhalidhu israf, selama tidak dicampuri dengan israf, berlebihan, au makhilah, atau gengsi pamer, atau gengsi dan pamer. Kita nggak punya uang tapi pamerin apa? Ya udah sabar. Malah beneran gak bisa pamer.
Kalau punya uang, beli pakaian sewajarnya, sesuai dengan keadaan kita. Dan orang sama sekali tidak dinilai dari pakaiannya, sama sekali tidak dinilai kualitas ketakwaannya dari pakaiannya. Yang kedua, menjaga kebersihan itu penting. Seorang muslim harus menjaga kebersihan. Dari Abil Ahwas, dari ayahnya qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbin duni faqala ana kama qala na'am qala min ayyi ma qala qad atani Allah min al-ibli wal ghanami wal khayli wal qati qala fa idza ataka Allah malan falyura athara ni'matillahi 'alaika wa karamatihi. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai pakaian yang kurang pantas, pakai pakaian yang kotor, kurang bersih, ya, yang nggak pantas. Dan di tempat-tempat tertentu, misalnya pakai pakaian ketika hari Jumat kumpul orang banyak, pakaiannya cuma capek, nggak pas, nggak sesuai sama nikmat yang Allah berikan sebagian. Maka ditanya oleh Nabi SAW, qala ala kamal, kamu punya uang nggak sih? Qala na'am, punya ya Rasulullah. Qala min ayyil mal, hartamu apa? Qala al-ibili wal ghanami wal khayli wal raqiq. Aku punya unta, kambing, kuda sama budak. Oke ya? Oke. Untanya mesti banyak, aku punya budak. Untanya satu digembala sendiri. Kambingnya mesti banyak. Qala fa idza ataka Allahu malan, kalau Allah memberikan kamu harta, fal yura athara ni'matillahi 'alaik, hendaknya engkau perlihatkan bekas-bekas kenikmatan yang diberikan kepada Allah, yang diberikan Allah kepadamu. Jadi kalau Allah memberikan kita keluasan harta, ya tunjukkan bekas-bekas kenikmatan itu. Dengan kita apa? Memakai pakaian yang pantas. Uangnya banyak, beli mobil boleh yang paling murah, murah aku AC, kenapa hemat? Akhirnya datang keringetan, kenapa mobilnya mogok panas di dalam? Kenapa nggak beli mobil yang pakai AC? Ya, hemat, bukan hemat. Kamu uangnya banyak, tapi menyiksa dirimu sendiri. Tunjukkan nikmat Allah SWT dengan uang tanpa adanya berlebihan dan makhilah, sombong, pamer, gengsi. Dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Kadang-kadang hawa nafsu itu yang menjadi masalah. Keinginan, kita jadi budaknya keinginan. Alias Tuhannya kita jadi Tuhannya siapa? Keinginan. Apa yang keinginan kita ingin langsung kita penuhi. Tapi belum tentu yang Allah inginkan kita penuhi. Makanya disebutkan dalam surat Al-Jathiyah, ara'aita man ittakhadha ilahahu, tidaklah kau memperhatikan orang yang menjadikan keinginannya itu Tuhan. Apa yang keinginannya arahkan dia ikuti. Pengen ganti HP yang lama, kenapa? Enggak apa-apa, aku pengen aja. Oh gitu ya. Baru beli mobil, mobilnya masih bagus, saya mau ganti mobil, kenapa? Ya ganti model baru aja, sama modelnya, enggak tahunnya lebih baru. Bedanya apa? Enggak ada. Ya, saya pengen mobilnya baru. Cuma pengen aja, iya. Saya mau beli mobil lagi, kenapa ya? Itu ada. Enggak, ini mau dipakai istri saya, ini saya pakai. Oke, enggak ada masalah. Terus beli mobil lagi, kenapa beli mobil lagi? Anak saya mau pakai, enggak ada masalah. Tapi mau beli mobil lagi enggak, untuk koleksi. Sehari pakai yang ini, sehari pakai yang ini. Hari pakai yang ini berbahaya kalau sudah gengsian begini masuk ke dalam pamer, gengsi, sombong, kan ini berbahaya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma'ala ahadikum in wajada sa'atan an yattakhidha thawbaini li jum'atihi siwa thawbai mihnatihi." Harusnya salah seorang kalian itu jika mendapati kelonggaran
Nabi SAW sampaikan, jika mendapatkan kelonggaran, maksudnya kelonggaran harta, an yattakhidha thawbaini, untuk membeli 2 lembar kain, li jum'atihi, untuk menghadiri sholat Jumat, siwa thawbai mihnatihi, selain 2 pakaian kerjaannya. Jadi kita punya baju khusus untuk sholat Jumat. Jangan baju kita kerja, habis kerja berangkat kerja langsung masuk ke masjid, masih ada bekas-bekas kerjaan. Kalau punya uang beli baju khusus dipakai untuk sholat Jumat. Makanya kita punya pakaian untuk sholat Jumat, pakaian untuk kerja. Jadi jangan pakaian untuk kerja dipakai untuk ke masjid, bau keringat, bau oli, bau apa datang ke masjid. Kita sudah sampaikan kemarin, mengganggu malaikat yang hadir di sini. Selain juga mengganggu teman-teman yang sholat di sampingnya. Selain juga mengganggu teman-teman yang sholat di sampingnya. Makanya kita akan sediakan kamar mandi. Mau mandi silahkan, tapi jangan pas mau komat baru mandi. Ya, kalau mau mandi datangnya sebelum azan. Akhirnya antri banyak orang ingin kamar mandi, dus mandi. Pas keluar antrinya banyak orang paras. Silakan sebelum waktu sholat, jangan pas mau komat orang untel-untelan pengen kamar mandi baru mandi. Terutama biasanya sholat zuhur atau sholat asar. Habis kerja, ya rapi-rapi dulu baru bersih. Dan jangan dijadikan alasan bajunya dia yang kotor untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Jangan dijadikan alasan. Siapkan. Kemudian Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan 'alaihi thiyabun wasiqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memakai baju yang kotor. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah?" Apa orang ini enggak punya air yang dipakai untuk membersihkan bajunya, untuk mencuci bajunya? Makanya kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih. Meskipun enggak bagus, tapi bersih. Enggak bau. Ya, meskipun kurang bagus, tapi yang penting bersih, enggak bau. Dipakai pantas, tidak justru merendahkan nilainya kita. Pakai baju gambarnya orang-orang nakal, merendahkan nilai kita. Kemudian dianjurkan tadi untuk memilih yang paling afdal warnanya apa? Putih. Yang paling afdal warnanya putih. Dan disunahkan untuk mengkafani jenazah dengan warna putih. Karena itu afdalnya. Karena itu adalah afdalnya. Kemudian wala yujawiz ka'baika sufnan. Janganlah baju itu ke bawahnya melebihi mata kaki. Ini kadang-kadang masih sulit sebagian kita mengangkat celananya di atas mata kaki, ya. Bukan dilinting ya. Kalau dilinting ketika sholat itu malah makruh gitu ya. Nah kalau menutupi mata kaki juga makruh. Nah terus gimana? Ya, salah dipotong aja. Saat ini dilinting makruh, dibuka itu makruh, tapi jangan pakai pakaian yang. Tapi haram ada khilaf di antara ulama. Pendapat mayoritas ulama tidak sampai haram selama dia tidak sengaja mau sombong. Tapi bisa jadi orang nggak panjang tapi sombong juga. Itu tadi pakai baju yang harganya sekian puluh juta pamer. Itu nggak menutupi mata kaki, tapi dia sudah sombong. Nah, namanya masalah isbal. Isbal itu memanjangkan celana atau sarung atau pakaian atau thawb atau gamis atau apapun pakaian yang dari atas ke bawah sampai menutupi mata kaki.
ini dimakruhkan. Karena sebagai ulama mengharamkan. Tapi kalau tidak sombong itu bisa makruh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat boleh. Berpendapat boleh. Begitu juga Imam Ahmad diriwayatkan ditanya orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki tapi tidak sombong, beliau mengatakan boleh. Tapi yang afdal, yang lebih bertakwa, yang lebih bersih, karena kalau nutup mata kaki kan kotoran lebih banyak. Yang lebih bertakwa, yang lebih bersih adalah apa? Diangkat di atas mata kaki. Diangkat di atas mata kaki. Semampu kita. Semampu kita. Berikutnya adalah memulai menggunakan pakaian dengan tangan kanan. Kalau pakaiannya dibuka tengah begitu ya, kanan dulu baru kiri. Kalau dari atas kanan dulu baru kiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum." Kalau di antara kalian menggunakan sandal, fal yabda bil yamin. Hendaknya memulai dengan tangan kaki kanan. Jadi kalau pakai sandal ya kaki kanan. Wa idza naza'a fal yabda bisimal. Jika dia ingin melepas, yang dilepas adalah kiri dulu. Wal yakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaknya yang kanan itu paling pertama dipakai dan paling terakhir dilepas. Ini adalah inayahnya Nabi atau perhatiannya Nabi SAW terhadap urusan yang kecil-kecil ini. Sampai dipertegas. Pakainya tangan kaki kanan, lepasnya kaki kiri. Hendaknya yang kanan itu yang pertama dipakai, yang terakhir dilepas. Ini sampai dipertegas oleh Nabi SAW. Cuma urusan begitu saja kok. Orang kafir sudah sampai ke bulan, kita masih rembuk sandal kanan sama kiri. Ente nggak sampai ke bulan juga, pakai sandalnya kiri juga. Dia juga pakai sandal kiri dulu, nggak nyampe kemana? Ke bulan juga. Ya, mendingan siapa? Mendingan kita yang bukan ini tapi nggak sampai ke bulan. Lagi di bulan mau ngapain dulu? Kadang-kadang orang begitu. Yang berikutnya adalah berzikir kepada Allah ketika memakai pakaian. Karena tasmiyah syar'at qabla ta'am, karena jika tusyar'u dan libas. Sebagaimana pakaian itu, sebagaimana berzikir itu disyariatkan sebelum naik kendaraan, sebelum makan, sebelum minum, juga disyariatkan sebelum memakai pakaian. Makanya disebutkan karena Rasulullah SAW idza stajadda thawban sammahu bismihi imma qamisan aw imamatan. Nabi SAW kalau memakai pakaian baru, beliau menyebut pakaiannya dalam zikirnya. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ya Rabb, engkau segala puji bagi engkau yang memakaikanku pakaian ini, disebut imamah atau gamis atau baju atau peci atau jaket. As'aluka min khairihi, aku minta kebaikan pakaian ini. Wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan bahan yang dibuat. Wa a'udzu bika min syarri ma suni'a. Aku berlindung dari keburukan pakaian. Jadi minta kebaikan apa? Pakaian ini. Ya Allah, aku minta kebaikan pakaian ini. Ini beli barang baru, beli baju baru, doa. Dan ketika menggunakan pakaian itu menyebut nama Allah Taala, bismillah. Menyebut nama Allah, bismillah. Yang berikutnya menghindari pakaian-pakaian yang haram. Menghindari pakaian-pakaian yang haram. Apa pakaian-pakaian yang haram? Satu, emas dan sutra bagi laki-laki. Emas dan sutra bagi laki-laki.
Ini diharamkan oleh syariat. Dari Ali radhiyallahu anhu qala inna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faja'alahu fi shimalihi. Nabi SAW mengambil emas dan diletakkan di tangan, mengambil kain sutra dan diletakkan di tangan kanannya, dan mengambil emas diletakkan di tangan kirinya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua hal ini, dua benda ini haram untuk laki-laki umatku. Kalau perempuan pakai emas boleh, perempuan pakai sutra boleh. Tapi kalau laki-laki pakai sutra tidak boleh. Laki-laki pakai emas tidak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana 'anil hariri wat tibaj wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddah. Nabi SAW melarang kami, Hudzaifah berkata, Nabi SAW melarang kami untuk memakai harir. Harir itu sutra, adibaj, dibaj itu seperti sutra lebih tebal lagi. Wa syurbu fi anati dzahab wal fiddah, dan Nabi melarang kami minum dari cawan emas dan perak. Jadi orang kalau mau berbangga-bangga beli gelas dari emas, beli piring dari perak, beli sendok dari emas. Uangku banyak, dari tamu rumahnya sendoknya emas. Haram. Kalau Nabi SAW, hunna lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah. Benda-benda itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, tapi untuk kalian gimana? Di akhirat. Untuk kita di mana? Ya. Yang kedua, dilarang menyerupai lawan jenis. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Tidak boleh. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, haram menggunakan pakaian syuhrah. Syuhrah itu apa? Di sini disebutkan wal maqsudu an yalbisa syakhsu thawban ghayra ba'd. Seorang menggunakan pakaian yang enggak wajarnya dipakai penduduk situ. Au syadidul fakhamati bahirus sir, atau terlampau mahal harganya. Terlalu bagus, terlalu mahal harganya. Orang kira-kira pakai baju puluhan juta, tujuannya untuk apa? Agar dilihat orang kan? Agar orang mengu semua ke dia. Orang pakai pakaian yang tidak biasa dipakai daerah situ. Contohnya orang Solo pakai sorban, tapi pakai sorbannya seperti sorbannya ulama-ulama Afrika. Buntel-buntel sampai apa? Besar. Terus jalan. Dikira orang Arab pasti dulu. Sampai antar. Akhirnya apa? Orang lihat semua kan? Orang lihat semua. Dan memang tujuan dia pakai seperti itu untuk apa? Untuk dilihat. Untuk orang mengo semua dia. Siapa ini? Oh, kalau baik. Nabi SAW bersabda, "Man labisa thawba syuhratin." Barang siapa memakai pakaian syuhrah. Syuhrah itu untuk dilihat orang pamer, untuk supaya orang mengo ke dia semuanya. Albasahullahu yaumal qiyamati thawba madallah. Di hari kiamat Allah akan pakaikan kepada dia pakaian kehinaan. Dia pamer-pamer di dunia, di akhirat akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari di sini disebutkan hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man taraka libasa tawaddu'an lillah." Barang siapa meninggalkan berpakaian, maksudnya berpakaian yang mahal-mahal, berpakaian yang harganya mahal-mahal, tawaddu'an lillah, sebagai bentuk tawadhu'nya dia kepada Allah,
sebagai bentuk tawadhu'nya dia kepada Allah, merendahnya dia kepada Allah. Wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu untuk belinya. Da'ahu Allah, Allah akan panggil dia. Ala yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ala ru'usil khalaik, di hadapan semua makhluk. Allah panggil dia di hadapan semua makhluk. Hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'il basuha. Dia dipanggil oleh Allah, disuruh memilih dari perhiasan keimanan manapun yang dia pakai, suruh pilih. Jadi orang mampu beli baju puluhan juta, tapi dia enggak, belinya yang sewajarnya. Kenapa? Jadi yuk duit, tapi iman, tawadhu aja. Bukan pelit, tapi tawadhu, enggak mau pamer, enggak mau dianggap wah. Dia ingin hidup biasa saja. Tapi bukannya cuma camping ya. Punya duit banyak tapi pakai pakaiannya yang coba camping. Jangan. Ini sebagian adab dari adab-adab berpakaian. Juga perlu diperhatikan, berpakaian itu jangan yang ada gambar-gambar lukisan makhluk hidup. Biasanya kalau di batik itu kan ada lukisan burungnya, atau nanti ada sekap-sekap itu ada. Tapi kalau cuman siluet nggak apa-apa, siluet boleh. Oh siluet? Ya kayak, misalnya gambar burung itu cuma pinggir-pinggirnya tok gitu, nggak ada detail-detail matanya, nggak ada detail apa kepalanya, cuman bentuknya aja gajah tapi full gitu, full warna, nggak ada matanya, nggak ada telinganya, cuman bentuknya aja, itu namanya siluet. Ya, itu nggak apa-apa. Gambar ya tahu memang makanya, tapi nggak ada detail-detailnya, itu nggak ada masalah. Ya, namanya siluet. Abstrak kan nggak ada bentuknya. Kalau juga tidak boleh, jangan menggunakan pakaian pemain bola orang kafir. Orang muslim pakai baju pemain bola orang kafir, dipakai sholat loh. Sponsornya minuman keras sama website judi, lengkap sudah. Ini dipakai sholat lagi. Kalau mau sholat jangan pakai pakaian yang ada tulisannya banyak belakang. Zaman dulu tuh banyak, kaos ada tulisan banyak macam. Saya pergi ke Jogja, nah tulisan naik terus gambar becak, becaknya kena gambar paku, sholat tidak sholat paku, gambar paku. Jangan ya kok mengganggu. Jangan pakai baju yang belakangnya ada gambarnya sehingga orang sholat di belakang kita nanti salah ayo sholat ngadep isor. Jangan begitu. Jangan menjadi sebab sudah khusyuk itu sulit, malah kita jadi sebab untuk tidak khusyuk. Kemudian jangan memakai pakaian terlalu ketat sehingga kalau sujud auratnya nampak. Kalau auratnya nampak batal sholat, tidak sah sholat. Celana terlalu ke bawah, kaosnya terlalu atas. Ini sebagai orang yang terbalik-balik. Harusnya bajunya ke atas, ke bawah, celananya ke atas, sekarang dibalik, celananya tambah motor ke bawah, kaosnya tambah ke atas. Enggak rasional.